qui vicino a me violano niente al mondo. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Kembali lagi di Zaini Yahya, bro. Apa kabar saudara-saudara pecinta horor mania? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya. Amin. Di video kali ini, gua akan menceritakan film horor klasik yang lumayan horor dengan ending yang gak disangka-sangka. Karena seperti judulnya, klasik horror story tahun 2021. Walau judulnya klasik, tapi film ini masih seger karena baru rilis di Netflix Juli kemarin. Daripada penasaran, sering depo banyak rungkat dan gak pernah maksuin, langsung aja ke pembahasannya. Film ini diawali dari seorang wanita yang lagi kesakitan, banyak luka di badannya dan disekap, nggak tahu penyebabnya apa. Kemudian orang misterius datang dengan membawa palu bagong untuk mengedik wanita malang itu. Dan film pun dimulai. Kemudian scene berganti ke sebuah kafe di mana ada seorang mbak-mbak cantik duduk sendirian bernama Mbak Elisa. Dia ditelepon oleh ibunya untuk segera mudik ke kampung halaman karena besok Mbak Elisa harus operasi rahim yang dideritanya. Dan ternyata Elisa lagi hamil, tapi rahim kandungannya bermasalah. Gak lama kemudian, HP Asia Hidayahnya bergetar karena ada SMS dari seorang supir bernama Fabrizio, di mana dia sudah menunggu dengan penumpang lain di luar kafe. Singkat cerita, si Fabrizio yang seorang blogger situs biru mewawancarai Elisa dan beberapa penumpang lain untuk dijadikan konten. Setelah sesi wawancaranya selesai, mereka pun OTW. Di tengah perjalanan, Fabrizio memberikan fasilitas gratis yang berupa arak ciu kepada para penumpangnya. Jamuan itu pun langsung membuat penumpang yang bernama Mark langsung disikatnya. Saking nendangnya arak ciu tersebut, Mark langsung menawari Elisa yang cuman banyak melamun. Melihat Mark yang terus memaksa, Elisa pun nurut aja. Nggak terasa perjalanan mereka pun semakin jauh dari perkotaan dan memasuki hutan rimbun dan luas. Sambil mengisi waktu, Mark membaca koran tentang kejahatan di hutan tersebut. Lalu Fabrizio menjelaskan bahwa itu adalah ulah geng mafia yang menguasai wilayah di hutan tersebut. Mark pun melihat berita seorang wali kota yang terus berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Gak lama kemudian, Elis pun terasa pingin muntah. Melihat Elisa yang muntah, si Mark pun beranggapan bahwa Fabrizio gak pandai menyetir. Lalu Mark berinisiatif untuk menggantikan Fabrizio sebagai supir, dan seorang dokter pun merasa ngeri jika seorang yang sedang juntai menjadi seorang supir. Singkat waktu, malam pun tiba. Perjalanan pun terlihat lancar dan baik-baik aja, walaupun Mark sedang dalam keadaan kobam. Dan tanpa disangka-sangka, Mark ini adalah top Global Johnson karena nyetir sambil ngobrolin pola gacor Zeus dengan Fabrizio. Kemudian Mark penasaran dengan alat yang ada di kuping Fabrizio. Lalu Fabrizio menjelaskan bahwa itu adalah alat bantu untuk mendengar. Lalu tiba-tiba di tengah jalan ada seekor kambing yang lagi rebahan. Hingga akhirnya mobil pun menghantam pohon karena menghindari seekor kambing yang lagi rebahan di jalan tadi. Seisi mobil pun tepar semua. Di keesokan harinya, Elisa yang tersadar seketika melihat jeritan dari Mark yang sedang diobati karena kakinya patah.
sementara yang lain memberi pertolongan dengan alat seadanya. Lalu, si dokter meminta Elisa untuk mencari pertolongan di jalan atau menelpon ambulan. Tapi masalahnya telepon tidak bisa terhubung karena nggak ada sinyal. Kemudian Elisa kaget karena mereka sudah tidak ada di pinggir jalan lagi. Lalu Elisa pun keluar. Rupa-rupanya mereka sudah berada di sebuah tanah lapang yang luas di dalam hutan yang lebat. Mereka melihat ada sebuah rumah aneh yang banyak toa di tepi halamannya. Lalu mereka mendekati rumah itu untuk meminta bantuan. Akan tetapi, sialnya di rumah itu nggak ada orang. Lalu si dokter meminta mereka untuk kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Dan seperti biasa, di saat hal genting, mobil malah mogok. Mereka pun emosional dan saling menyalahkan. Lalu Fabrizio menemani si dokter untuk menemukan jalan keluar dari hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan 3 orang-orangan sawah dengan setumpuk kepala babi yang berjejer rapi di meja altar, dengan ada sebuah tulisan yang memiliki arti 3 kesatria kehormatan. Mereka berdua pun yakin bahwa itu adalah sesajen atau ritual. Mereka berdua pun ngeri dan cabut kembali ke mobil. Sementara itu, Elisa pun kaget. Tiba-tiba pintu yang tadi tertutup tiba-tiba terbuka. Dirasa ada seseorang, Elisa pun balik lagi masuk ke dalam rumah aneh tersebut. Saat di dalam rumah, Elisa tidak menemukan siapa-siapa. Rumah yang terlihat seperti rumah pemburu itu banyak lukisan dan foto-foto aneh dengan manusia berkepala hewan. Lalu tiba-tiba seperti ada orang. Elisa pun mengeceknya. Tapi sama saja, di dalam pun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada banyak lilin-lilin kecil di lantai ruangan. Kemudian Elisa pun menemukan lukisan-lukisan aneh menyeramkan di dinding ruangan tersebut. Singkat cerita, Fabrizio yang tahu tentang rumor cerita di daerah tersebut langsung berusaha menjelaskan arti tentang lukisan-lukisan itu. Menurut cerita dari neneknya, ketiga tokoh dalam lukisan tersebut adalah 3 kesatria zaman purba yang berasal dari dunia goib. Saat kelaparan terjadi di seluruh dunia, mereka menjanjikan makanan dan kemakmuran yang melimpah, asal mau dijadikan tumbal dalam ritual aneh. Keadaan yang rungkat membuat orang-orang terpaksa memberikan tumbal yang mereka inginkan. Ritual pun dimulai, di mana orang yang dijadikan tumbal dipotong kedua kupingnya. Gak cuma itu, kedua bola matanya pun dicungkil. Dan sejak saat itu, kehidupan orang-orang pun menjadi lebih baik dan gak rungkat lagi. Dengan syarat orang-orang harus menjadi pengikut ketiga kesatria itu. Setelah mendengar cerita dari Fabrizio, seorang wanita berpikiran bahwa ini hanya kerjaan orang-orang iseng di luar sana yang cuman ingin menakuti orang-orang. Kemudian dokter menyuruh mereka untuk bermalam di dalam mobil saja dan melanjutkan mencari pertolongan besok pagi. Malam pun tiba. Mereka yang masih terjebak di dalam hutan menghabiskan waktu di dalam mobil dengan membayangkan nasib mereka seperti berada di dalam film-film cerita horor. Mereka pun ngeri kalau tiba-tiba ketiga bongol psikopat itu muncul mendatangi mereka. Lalu kemudian si Fabrizio yang kebelet beser
keluar mobil dan berjalan menuju hutan. Tanpa diduga, Fabrizio yang lagi enak melihat orang-orang aneh memakai topeng. Melihat orang-orang aneh memakai topeng hewan sedang memandangi otong kecilnya. Di saat yang bersamaan, dokter dan seorang wanita mendengar suara jejeritan dari dalam rumah. Dirasa orang itu butuh pertolongan, mereka pun masuk ke dalam rumah. Dan saat di dalam rumah, Fabrizio yang tadi melihat orang aneh menyuruh mereka naik ke atas loteng. Saat tiba di atas loteng, mereka menemukan seorang gadis kecil yang badannya ditutupi rumput ilalang. Entah apa yang sedang dialami oleh bocil itu. Ketika melihat lidah di dalam toples, mereka yakin kalau lidah itu adalah lidah bocil yang di dalam rumput ilalang. Kemudian Elisa melihat banyak orang di dekat mobil mereka. Lalu tiba-tiba dan bocil itu terlihat menangis saat sirene merah menyala di luar rumah. Seakan dia tahu bahwa ini adalah pertanda bahwa ini sedang tidak baik-baik saja. Terlihat Mark dibawa oleh 3 orang aneh. Sofia pun menjerit. Dan si dokter mencoba mencegah Sofia untuk membuat kegaduhan karena mereka tidak yakin untuk melawan orang-orang aneh itu. Mereka hanya bisa menyaksikan Mark yang disiksa oleh orang-orang aneh itu yang akan dieksekusi. Dengan sangat sadis, kaki Mark digedik pakai martil sampai patah. Terlihat Sofia dan yang lain tidak kuat menahan tangis melihat Mark yang disiksa. Lalu ketiga orang aneh itu bersiap-siap untuk mencungkil matanya Mark. Sungguh mengerikan. Dan akhirnya Mark pun mati mengenaskan. Lalu mayatnya diseret keluar oleh ketiga orang aneh tersebut, nggak tahu kemana. Di keesokan harinya, mereka mencoba menyelamatkan si bocil yang ada di tumpukan rumput ilalang tersebut. Kemudian mereka bergegas mencoba pergi untuk mencari pertolongan. Dan tanpa diduga, mereka menemukan banyak mobil yang berada di tengah hutan. Dan mereka pun yakin kalau pemilik mobil ini adalah korban dari orang-orang seperti halnya mereka. Lalu mereka mencoba mencari barang-barang yang bisa mereka gunakan di mobil tersebut. Sementara itu, Elisa mendekati bocil tadi yang sedang istirahat di dalam mobil. Kemudian Elisa melihat buku catatan si bocil yang telah menjadi korban bersama keluarganya. Elisa pun menanyakan jalan keluar dari hutan ini. Lalu si bocil itu menulis bahwa hutan ini bukanlah hutan biasa. Lalu tiba-tiba mendengar suara sirene itu tadi, dokter mengajak mereka untuk segera cabut dari tempat itu. Tapi apesnya, mereka malah balik lagi ke rumah itu. Dan apesnya lagi, mobil mereka pun hilang entah kemana. Saat mereka kebingungan, mereka harus pergi kemana lagi, Fabrizio menyarankan untuk balik lagi ke dalam loteng. Karena sebentar lagi hari segera malam. Karena sudah gak ada pilihan lagi. Singkat waktu, malam pun tiba. Fabrizio pun menghibur mereka dengan cerita-cerita klasik. Saat malam makin larut, mereka pun tertidur. Sirine pun terdengar lagi dan Elisa pun terbangun untuk memeriksanya. Betapa kagetnya Elisa melihat halaman rumah tersebut sudah dipenuhi oleh orang-orang aneh.
Apalagi melihat bahwa Sofia dan dokter sudah diikat untuk dijadikan tumbal dan ritual aneh oleh orang-orang tersebut. Karena takut, Fabrizio pun menarik Elisa ke dalam rumah karena takut dijadikan korban juga oleh orang-orang aneh tersebut. Mereka pun hanya bisa menyaksikan ritual aneh yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Karena mereka sudah memiliki lidah dari si bocil, mereka pun menginginkan mata dari Sofia dan si dokter. Saat ritual sudah siap, Algojo pun siap mengeksekusi. Setelah lidah dan mata didapatkan, mereka pun menaruh mata, organ-organ itu di dalam sebuah boneka santet besar untuk dijadikan persembahan kepada 3 kesatria tersebut. Setelah persembahannya lengkap, mereka pun menyikat leher Sofia dan si dokter yang sudah sekarat. Elisa pun tak berdaya melihat ritual sadis tersebut. Kemudian Fabrizio mencoba menenangkan Elisa dengan memeluk Elisa. Karena pelukan itu terasa gurih, Fabrizio pun menginginkannya lagi. Tiba-tiba, betapa kagetnya Elisa mendengar suara perintah seseorang dari headset yang digunakan Fabrizio. Dan parahnya lagi, perintah tersebut untuk membawa Elisa ke dalam acara ritual. Dan ternyata si Fabrizio ini adalah salah satu anggota dari sekte orang-orang aneh ini. Karena Elisa sudah tahu rencana Fabrizio yang sesungguhnya, Fabrizio pun mulai marah dan terlihat kesal. Karena Elisa sudah merusak semua rencananya. Lalu Fabrizio pun menyuruh orang-orang aneh itu untuk membawa Elisa. Keesokan harinya, Elisa yang sudah dalam keadaan terluka dan tangannya pun dipaku, berada di sebuah tempat pesta mukbang berjamaah yang diisi oleh orang-orang yang gak dikenal. Dan ternyata si wali kota juga berada di sana. Lalu wali kota mendekati Elis bahwa Elis harus mati demi kesejahteraan warganya. Kemudian si wali kota tersebut pergi meninggalkan tempat itu dan menyerahkan Elisa kepada orang-orang itu. Kemudian Elisa dibawa ke sebuah tempat. Ketika berada di tempat tersebut, Elisa diperlihatkan bahwa semua lokasi direkam oleh kamera yang digunakan untuk dibuat film dengan Fabrizio sebagai sutradaranya. Elisa pun berhasil melarikan diri dan berada di camp tempat tinggal tim produksi. Elisa pun mendengar perbincangan bocil yang tadi diselamatkan oleh mereka, yang ternyata adalah aktris untuk film Fabrizio, yang ternyata adalah adiknya yang selalu menyepelekan film-film karya Fabrizio. Ketika Ciara hendak keluar dari trailernya, Elisa menembaknya dengan shotgun. Fabrizio pun ditembak kakinya. Sempat meminta belas kasihan, Elisa pun membunuh Fabrizio. Elisa kemudian berlari menembus pagar yang bertuliskan area militer dan sampai di pantai, yang membuat pengunjung pantai terheran-heran dengan kehadirannya. Film pun kelar.